Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fadliyah Hikmah Ramadhani. Ana thalibah min Jamiah Salatiga Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Naam al-an sanata'alamu babul idhofah. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bab idhofah atau apa itu idhofah dan ketentuan-ketentuan dari idhofah dan contoh dari idhofah itu sendiri. Oke, masuk ke pengertian idhofah. Idhofah itu apa sih? Idhofah itu biasa disebut kata majemuk ya, atau gabungan dari dua kata dasar yang memiliki makna baru. Jadi, dua kata dasar atau dua kata itu digabungkan dan dia tuh membentuk suatu makna baru gitu. Contoh ya, kayak contoh dalam bahasa Indonesia nih, kayak rumah sakit. Rumah sakit tuh bukan rumah yang sakit, tapi eh, rumah untuk orang sakit gitu. Contoh dalam bahasa Indonesianya kayak gitu. Nanti kita pelajari contoh dalam bahasa Arab. Nah, idhofah ini ada struktur idhofah itu ada dua. Yang pertama ada mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof itu adalah artinya ya, mudhof itu artinya yang bersandar dan mudhof ilaih itu artinya yang disandari. Sebelum masuk ke contoh dari idhofah, idhofah ini ada beberapa ketentuan. Ada 4 ketentuan dari idhofah. Yang pertama itu mudhof harus nakiroh atau tidak boleh diawali alif lam. Nakiroh itu sebelumnya kita udah belajar. Nakiroh itu adalah suatu isim yang masih umum atau belum spesifik. Nah, tandanya itu nggak ada alif lam. Jadi di sini mudhof itu tidak boleh diawali alif lam karena mudhof itu harus berupa nakiroh. Ketentuan yang kedua itu adalah kedudukan mudhof adalah marfu ya. Jadi setiap mudhof itu adalah marfu. Ketentuan yang ketiga ialah mudhof ilaih harus ma'rifat atau diawali dengan alif lam. Ma'rifat juga kita udah belajar sebelumnya. Ma'rifat itu adalah isim yang sudah spesifik gitu, yang ditandai dengan alif lam gitu. Jadi di sini mudhof ilaih itu harus ma'rifat atau diawali dengan alif lam. Ketentuan yang terakhir ini adalah mudhof ilaih berkedudukan majrur atau harus jar ya. Jadi mudhof ilaih ini dia harus berharokat kasroh atau jar. Oke, selanjutnya kita masuk ke 4 makna tersirat dalam idhofah. Jadi dalam idhofah itu ada 4 makna tersirat. Tadi kan idhofah itu gabungan dua kata yang memiliki suatu makna baru ya. Jadi di sini ada 4 makna tersirat dalam idhofah. Yang pertama itu ada dari atau terbuat dari, kedua ada di, ketiga ada keperuntukan, yang keempat ada kepemilikan, suatu kepemilikan ya. Oke, di sini saya udah kasih beberapa contoh. Jadi yang pertama makna dari itu ada babu saji. Babu itu artinya pintu. Nah, babu ini adalah berupa mudhof karena tadi di ketentuan awal mudhof itu harus nakiroh, tidak boleh diawali alif lam, dan mudhof itu harus marfu. Nah, yang kedua itu ada saji, as-saji. As-saji itu artinya kayu jati. Nah, as-saji ini berkedudukan sebagai mudhof ilaih karena dia diawali dengan alif lam. Jadi tadi kan ketentuannya mudhof ilaih itu harus berupa ma'rifat atau harus diawali dengan alif lam. Jadi babu saji ini kalau misal diartiin secara biasa artinya pintu kayu jati ya. Tapi kalau misal ini kan udah berupa idhofah, jadi artinya pintu dari kayu jati gitu. Contoh yang kedua ada khotamud dhahabi. Khotamu ini artinya cincin, berkedudukan sebagai mudhof karena dia masih umum atau belum spesifik atau nggak ada alif lam ya, gampangnya nggak ada alif lam.
Nah, yang kedua ada zahabi. Zahabi ini artinya emas dan di sini dia berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Mudhof karena dia ada alif lamnya, az-zahabi. Jadi dia bersifat ma'rifat ya. Dia udah spesifik, makanya disebut dengan mudhof ilaih. Artinya khotamud zahabi ini adalah cincin dari emas. Oke, makna yang kedua itu ada di. Di sini saya ambil contoh qiyamu laili. Qiyamu itu artinya bangun. Dia di sini berkedudukan sebagai mudhof karena dia nggak ada alif lam. Yang kedua alaili. Alaili itu artinya malam hari ya, lail. Nah, karena di sini dia berkedudukan sebagai mudhof ilaih, jadi di sini dia ada alif lam. Atau karena ada alif lam dia berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Jadi artinya qiyamul lail ini bangun di malam hari, atau biasanya kita nyebutnya kayak buat tahajud gitu ya, qiyamul lail, bangun di malam hari. Nah, untuk pembentukan makna baru ya yaitu kayak tahajud kayak gitu, biasanya disebut dengan qiyamul lail gitu. Contoh yang ketiga itu makna yang ketiga itu ada keperuntukan. Jadi contohnya itu hurfatun naum. Hurfatu itu artinya ruang. An-naum itu artinya tidur. Nah, hurfatu ini di sini dia berkedudukan sebagai mudhof. Kenapa? Karena dia hurfatu itu masih umum. Kita nggak tahu ruang apa, ruang yang mana itu kan nggak tahu. Jadi di sini dia masih mudhof atau dia masih nakiroh dan nggak ada alif lam. Naum itu artinya tidur. Jadi karena di sini ada alif lam an-naumi, berarti dia kan ma'rifat ya. Jadi di sini dia berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Artinya kalau digabung hurfatun naum itu ruang untuk tidur atau biasa disebut dengan kamar ya. Nah, makna yang terakhir atau kepemilikan itu berupa li. Jadi contohnya ada kolamul azhari. Kolamu ini artinya pena, dia masih umum atau dia disebut dengan mudhof. Al-Azhari itu berupa ma'rifat. Al-Azhari itu nama orang ya, jadi dia ma'rifat. Di kedudukannya itu sebagai mudhof ilaih. Jadi kolamul azhari ini pena milik Azhar. Contoh yang kedua itu ada kitabut tolibi. Kitabu ini artinya buku, berkedudukan sebagai mudhof. Dan at-tolibi ini artinya murid. Karena di sini dia pakai alif lam, at-tolibi dia bersifat ma'rifat dan dia berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Kitabut tolibi ini artinya buku milik murid. Sekian dari saya. Syukran kasiron ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.